Salam God Lovers. Percayalah, mata Tuhan tertuju ke setiap orang percaya. Mari pagi ini, angkat hatimu naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau pegang seluruh hidupku. Kau setia di dalam suka dukaku. Harapan ku taruh dalam-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau pegang seluruh hidupku. Kau setia di dalam suka dukaku. Harapan ku taruh dalam-Mu. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya mengalir, sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku tak akan kecewa. Semua yang harap padamu. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya mengalir, sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku tak akan kecewa. Semua yang harap padamu tak akan kecewa. Semua yang harap padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mulia nama-Mu. Shalom. Bertemu lagi dalam program Word from Heaven. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan akan terlihat dari ibadah kita kepada Dia. Kalau kita sungguh mengenal Dia, maka kita pun akan hidup dalam beribadah kepadanya. Hidup yang beribadah adalah hidup yang berusaha secara lahir maupun batin sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi, apapun aktivitas kita merupakan pencerminan ibadah kita kepada Allah.
Setiap orang yang mengaku diri percaya kepada Tuhan harus wajib hidup beribadah kepada Tuhan. Bukan saja ketika ada di gereja, tetapi di sepanjang hidupnya harus mewujud nyatakan ketaatannya kepada Allah. Dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai 15 berkata, "Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudara, hidup yang beribadah adalah hidup yang di dalamnya Allah mendapat tempat yang selayaknya sebagai Tuhan atas hidup kita. Dia adalah Allah yang memiliki hidup kita. Dan kepada Dia, hidup kita harus didedikasikan. Dengan demikian, apapun aktivitas kita di tengah-tengah dunia ini, seharusnya perwujudan dari ibadah kita kepada Allah, sehingga Dia mendapatkan penghormatan. Sebagaimana kita beribadah di gereja, di mana Allah dipuja-puji dan disembah, maka kita pun harus menyatakan pemujaan kita kepadanya di saat kita tidak berada di gereja, karena di situ pun kita sedang beribadah. Ibadah yang sejati adalah apabila hidup ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Saudara, ada dua alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah. Pertama, karena Tuhan itu adalah Allah. Dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-17 berkata, "Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui." Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa dorongan yang membuat kita beribadah kepada Allah adalah didasari oleh pribadi Allah itu sendiri. Kata Tuhan di sini memiliki arti pribadi yang ada dan tidak pernah tidak ada. Dengan demikian, Allah yang kita kenal adalah pribadi yang senantiasa hadir di segala waktu. Itulah sebabnya ibadah kita pun adalah ibadah di segala waktu, bukan hanya di gereja. Pribadi Allah yang kita sembah adalah pribadi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, suatu keberadaan yang tidak terbatas. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah kita tidak boleh dibatasi oleh tembok-tembok gereja saja. Dan kata yang dipakai selanjutnya adalah kata Allah, yang artinya adalah pribadi yang maha tinggi dan benar. Jadi, pribadi yang hadir itu adalah pribadi yang maha tinggi dan benar, yang layak menerima penghormatan dari kita umatnya. Dalam hal ini, dimanapun kita berada, hidup kita harus mempersembahkan penghormatan kepada Dia, wujud nyata dari ibadah kita kepadanya. Saudara, dari ayat di atas juga kita diingatkan bahwa Tuhan yang adalah Allah kita itu adalah pribadi yang menuntun hidup kita. Dialah yang memperdulikan perjalanan hidup kita. Tuntunannya sangat nyata walaupun kehadirannya secara fisik kita tidak lihat. Itulah sebabnya, dalam perjalanan hidup ini kita harus merasakan kehadirannya yang menuntun langkah kita. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita akan beribadah kepadanya. Memang Allah itu tidak kelihatan, namun nyata dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Dan Dia adalah Allah yang maha tinggi, yang mengatur segala sesuatu yang layak menerima pujian dan hormat dari kita. Itulah sebabnya kita umatnya selayaknya beribadah kepadanya di sepanjang perjalanan kita dimanapun kita berada. Yang kedua, karena segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Yosua pasal 24 ayat 1-3, Yosua mengingatkan bangsa Israel akan segala perbuatan Allah atas hidup mereka. Allah telah memanggil nenek moyang mereka dari penyembahan berhala ke penyembahan kepada Tuhan, Allah yang maha tinggi. Allah telah menghususkan satu orang, yaitu Abraham, dari sekian banyak orang untuk menyatakan rencananya. Dan dari satu orang itu, kemudian telah menghususkan satu bangsa, yaitu bangsa Israel, menjadi bangsa yang khusus di mata Allah. Hal itu bukan karena mereka lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain, tetapi karena kasih Allah yang besar atas nenek moyang mereka dan atas mereka sendiri. Saudara, selain itu, Allah telah memberikan pemberian-pemberian yang tidak mungkin dimiliki oleh bangsa itu. Mulai dari pemberian keturunan sampai kepada kebutuhan sehari-hari. Dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-13 berkata, "Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya." Saudara, bangsa itu hanya menikmatinya saja tanpa harus berjerih lelah. Hal itu diberikan Allah adalah wujud nyata kasih-Nya kepada mereka. Saudara, dalam perkara
cara yang sama, kita juga telah mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat yang tak ternilai harganya. Serta Dia juga yang menuntun kita dalam masa-masa pergumulan hidup kita, dengan maksud supaya kita menyadari siapa Allah kita dan bagaimana kita menempatkan hidup kita di hadapannya. Perbuatan ajaib Allah dalam diri kita hendaknya mendorong kita untuk berbakti kepadanya. Oleh karena itu, saudara, setiap kita yang sudah mengenal Allah dan telah merasakan kasih dan perbuatannya dalam hidup kita, akan beribadah kepada Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Biarlah kiranya namanya dimuliakan dan diagungkan dalam hidup kita, karena untuk itulah kita hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya dimanapun kami berada, kami hidup dalam beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan, supaya Engkau selalu dipuja-puji di setiap langkah kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, Allah diagungkan, Allah ditinggikan, dan Allah dimuliakan. Meteraikan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Bapak Ibu diberkati dengan renungan ini, silakan bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa juga, video ini di like dan di subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati.